Selamat pagi semuanya. Ya, semoga kita sehat semuanya. Kita mau pembelajaran tatap muka lewat Zoom. Terima kasih sudah masuk Zoom. Ya, saya harap semua bisa buka itu kameranya biar kita bisa saling tatap muka, saling melihat. Ya, tetap semangat. Ya, agar pembelajaran ini bermakna dan dapat ilmunya. Sebenarnya kalau Zoom ini saya tidak terlalu lama-lama, hanya topik-topiknya yang saya kasih. Makanya saya berharap semua untuk bisa ikut ya. Ada yang kurang jelas, ada yang belum paham, silahkan nanti tanyakan lewat WA boleh, lewat video call boleh, lewat telepon boleh, terserah ya. Yang jelas nanti topik pemaparannya nanti akan saya kasih semuanya secara gamblang ya. Oke, sebelum kita belajar pada hari ini, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing agar pembelajaran hari ini bisa berjalan dengan lancar dan kita dapat ilmunya. Berdoa dimulai. Ulang. Berdoa selesai. Ya. Oke, dibuka kameranya. Nih, yang tidak buka kamera, Nathan, Matthew, Mario, Yosafat, Jordi, Fernando. Siapa lagi nih? Iya. Itu yang nggak buka kamera. Kenapa? Nggak buka kamera saya anggap alfa ya. Saya anggap tetap tidak masuk. Karena percuma kamu masuk di Zoom, tapi kameranya tidak dibuka. Apa yang mau saya lihat? Layar gelapnya. Ya. Nah, oke. Silahkan dibuka kameranya. Hari ini kita akan belajar tentang, tadi di classroom sudah saya singgung tentang Pitagoras. Teorema Pitagoras ini sebenarnya tidak asing lagi, ya. Teorema Pitagoras ini tidak asing lagi buat kita. Karena di SD pun ini sudah kita pelajari, ya. Di SD pun ini sudah kita pelajari, namun ada beberapa hal yang lebih dalam lagi untuk kita pelajari, ya. Nanti tujuan dan manfaatnya nanti akan saya sampaikan. Namun, ya, perlu kalian ketahui, kenapa kita belajar teorema Pitagoras terlebih dahulu? Karena ini nanti berhubungan dengan materi selanjutnya, yaitu tentang lingkaran. Kita tidak lepas dari yang namanya Pitagoras ini ketika kita berbicara tentang lingkaran nanti. Ya, jadi ketika kamu paham konsep Pitagoras ini, nanti juga di lingkaran akan ketemu, akan lebih mudah untuk belajarnya. Tetapi kalau konsep ini kamu tidak paham, nanti akan lebih sulit lagi di materi selanjutnya, di bab selanjutnya. Oleh karena itu, saya berharap kalian mengikuti dengan sungguh-sungguh dan pahami konsepnya. Sehingga ketika matematika itu dipahami konsepnya, saya yakin kalian pasti mengerjakan soal itu pun bisa. Karena matematika bukan masalah hafalan, tapi memahami konsep. Ya. Oke. Kemarin ada yang sudah tadi sudah ada yang baca kan? Siapa yang sudah baca topik Pitagoras? Nathan sudah baca, Nathan? Nathan baca nggak? Lah, malah kameranya ditutup. Reko udah baca, Reko? Reko udah baca belum? Jaringan kayaknya. Siapa yang sudah baca? Ada yang sudah baca?
Hmm. Ada yang sudah baca belum? Matthew udah baca belum, Matthew? Belum, Pak. Jadi kan sudah saya kasih waktu literasi 20 menit itu hanya untuk baca materi itu. Kenapa saya suruh baca? Paling tidak ada modal kalian sudah paham atau paling tidak udah baca apa sih Pitagoras itu? Ya, Bunga udah baca, Bunga? Belum? Kenapa? Semester 2 MTK saya, buku semester 2 MTK saya lagi keselip. Boleh baca itu nggak mesti dari buku paket, dari internet juga kan kita bisa ambil. Kan sudah saya kasih topiknya teorema Pitagoras. Mario udah baca, Mario? Safat? Udah, Pak. Udah. Apa yang kau baca? Bisa share dengan teman-temannya? Tapi dari internet doang, Pak. Nggak apa-apa. Bisa share ke teman-temannya apa yang kamu baca? Teorema Pitagoras adalah suatu aturan matematika yang dapat digunakan untuk menentukan panjang salah satu sisi dari sebuah segitiga siku-siku. Hanya untuk segitiga siku, kedua minimal dua sisinya dapat diketahui terlebih dahulu. Oke, walaupun masih baca, boleh. Ada lagi yang sudah baca? Yang sudah? Oke, saya harap untuk berikutnya nanti ketika saya buat di classroom, tolong dibaca materi yang saya sampaikan ya. Oke, sekarang kita masuk tentang teorema Pitagoras. Oke, topik kita di bab ini adalah teorema Pitagoras. Ini tujuan pembelajarannya. Jadi ketika kita belajar teorema Pitagoras ini, diharapkan semua kalian atau peserta didik itu tahu sifat-sifat Pitagoras, tahu mengidentifikasi segitiga yang siku-siku atau bukan, tahu rumus Pitagoras, bisa melaksanakan rumus Pitagoras atau mengoperasikannya, terus dalil Pitagoras itu apa, terus menentukan panjang sisi segitiga siku-siku, terus menentukan jenis segitiga jika diketahui panjang sisinya, triple Pitagoras, dan aplikasi rumus Pitagoras dalam permasalahan sehari-hari. Ini yang harus kita rampungkan, ya, yang harus kita pelajari. Inilah tujuan yang sebenarnya ketika kita belajar teorema Pitagoras. Nah, goalnya itu adalah aplikasi kehidupan dalam sehari-hari ini. Ya, jadi ini bisa kita lakukan, kita aplikasikan ketika ini sudah paham. Jenjang yang di atas tadi kita sudah paham. Nah, salah satu contohnya adalah teorema Pitagoras ini kita bisa mengukur misalnya tinggi suatu apakah itu gedung atau benda, katakan benda lah ya, dengan menggunakan dalil Pitagoras. Ya. Yang dimaksud dengan dalil Pitagoras itu adalah jadi kita tidak perlu misalnya kalau mengukur tinggi gedung kita nggak perlu misalnya memanjat. Cukup kita misalnya menggunakan bantuan cahaya matahari, kemudian kita bandingkan dengan tinggi benda yang lain. Nanti aplikasinya akan kita pelajari sama-sama ya. Ini sering digunakan oleh orang-orang arsitek juga atau ilmuwan, ini sering ya. Nah, inilah teorema tujuan pembelajaran kita untuk teorema Pitagoras ya. Nah, kita masuk ke yang namanya sifat Pitagoras itu. Teorema Pitagoras atau Pitagoras itu hanya dilakukan untuk segitiga siku-siku. Ya. Kemudian untuk
berlakunya teorema Pitagoras ini, ya, agar teorema Pitagoras ini berlaku, harus dibutuhkan yang namanya dua sisi yang disampaikan, ya, harus dibutuhkan dua sisi diketahui, baru kita bisa melaksanakan teorema Pitagoras ini, ya. Nah, oke, selanjutnya nanti bisa kalian pelajari kenapa sih namanya dalil Pitagoras, ya, karena yang menemukan dalil ini bernama Pitagoras, jadi namanya yang dibuat di situ, ya. Nah, karakteristik segitiga ini yang harus kalian paham, ya. Ini yang tadi yang saya sampaikan, kalau kita bisa mengidentifikasi segitiga itu. Yang pertama, apabila kuadrat sisi miring sama dengan jumlah kuadrat sisi yang lain, maka segitiga tersebut merupakan segitiga siku-siku. Kalau dia kuadrat sisi miring lebih kecil dari jumlah kuadrat sisi yang lain, maka segitiga tersebut merupakan segitiga lancip. Apabila kuadrat sisi miringnya lebih besar dari jumlah kuadrat sisi yang lain, maka segitiga tersebut merupakan segitiga tumpul. Nah, perhatikan. Nanti lebih lanjut. Inilah yang namanya segitiga siku-siku. Nah, disinilah yang berlaku yang namanya dalil Pitagoras itu. Ya. Inilah yang dikatakan sisi miring, ini sisi alas, ini sisi tegaknya. Atau ada kalau kamu nanti ketemu di buku, ini alas, ini tinggi, ini sisi miring. Ya. Jadi tergantung dari penamaan segitiga itu nanti. Kalau dibuat nanti di sini AB, AB itu menjadi alas. Kalau ini BC, berarti BC itu menjadi sisi tegaknya. Itu berkaitan nanti dalam menggunakan rumus. Makanya ada kenyataan sini. Dalam gambar di atas kita bisa jumpai jika sisi miring berada tepat di depan siku-siku dari sebuah segitiga tersebut. Siku-siku pada umumnya digambarkan dengan sebuah kotak kecil di dalamnya. Seperti gambar di atas yang ditunjukkan dengan panah hitam. Nih, ini menandakan kalau dia siku-siku. Nah, sisi miring itu selalu berada di depan sudut siku-siku. Ini di depannya. Kalau ini diputar, tetap sisi miringnya itu nanti adalah yang di depan siku-siku. Itu nggak boleh berubah. Itu konsepnya. Ya. Nah, nih, ya. Ini tinggi, ini alas, ini sisi miring. Sisi miring itu ada di depan siku-siku. Di depan siku-sikunya ini. Berarti ini yang jadi sisi miring. Ya, inilah yang dikatakan dalil Pitagoras. Nah, dalil Pitagoras itu bunyinya adalah pada suatu segitiga siku-siku, kuadrat dari sisi terpanjang yaitu sama dengan hasil jumlah dari kuadrat sisi-sisi penyikunya. Inilah yang dijadikan menjadi rumus. Ya, lihat kuadrat sisi miring tadi kan pada suatu sisi kuadrat dari sisi terpanjang. Sisi miring itu pasti yang terpanjang. AC dikuadratkan akan sama hasilnya dengan kuadrat dari BC ditambah kuadrat dari AB. Sudah? Nih rumusnya. Atau kalau dibuat nih AC kuadrat akan sama dengan DC kuadrat ditambah AB kuadrat. Atau kalau kita pakai yang ininya adalah C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat. Nah, kalau nanti mau mencari A dan B-nya tinggal tukar. A kuadrat sama dengan, kalau dia cari yang ini, A kuadrat sama dengan tinggal C kuadrat dikurang B kuadrat. Kalau nyari B kuadrat berarti C kuadrat dikurang A kuadrat. Ya, tinggal dirubah atau dipindah aja. Kalau nyari A ini pindah ke sini. Kalau ini pindah kan B kuadratnya menjadi bernilai negatif. Berarti C kuadrat dikurang B kuadrat sama dengan A kuadrat. Kalau nyari A kuadrat, kalau misalnya cari B kuadrat berarti C kuadrat dikurang A kuadratnya pindah. Sama dengan B kuadrat. Nah,
Hanya rumus ini yang perlu kamu hafal dan kamu tahu konsepnya. Kalau tidak ada C-nya, tidak ada A-nya, tidak ada B-nya, gunakan nama segitiganya. AC itu sisi miring, AB itu alasnya, BC itu tingginya. Gitu. Ya. Nah, itu konsep segitiganya, rumusnya. Biar lebih paham, lihat contoh berikut ini. Nih. Yang ditanya itu AC. AC ini siapa? Lihat, ternyata dia ada di depan sudut siku-siku. Berarti ini pasti sisi miring. Nah, tentukan panjang AC. Kita bisa jawab rumusnya. AC kuadrat akan sama dengan AB kuadrat ditambah BC kuadrat. Berarti AC kuadrat sama dengan 8 kuadrat tambah 6 kuadrat. AC kuadrat sama dengan berarti 64 ditambah 36. AC kuadrat sama dengan 100. Supaya kuadrat ini hilang, ya, sekawannya kuadrat ini adalah akar. Berarti AC sama dengan, makanya ini ada nih, akar dari 100. AC sama dengan 10. Akar dari 100 itu 10. Ya, ini. Ada yang mau ditanya di sini? Ada? Pak, Oke. bisa jelasin ulang nggak yang di slide 5 itu? Slide 5, ini. Oke, slide 5. Slide 5 ya. Ini kan? Iya, Pak. Sisi miring kata kuncinya adalah sisi miring. Jadi ketika ada kalian bertemu dengan segitiga, itu kata kuncinya itu dulu adalah sisi miring. Ya. Nah, kalau sisi miring itu kalian tahu posisinya, ya, sisi miring itu ada di depan sudut siku-siku. Ya. Karena dia ada di depan sudut siku-siku, ya. Tunggu sebentar ya. Ya. Aku bilang sama mereka sih, aku lagi Zoom yang masih aku lupa dengar. Ya, ya. Aku Zoom Bu, cuma aku lupa ini yang lagi Zoom ini Bu. Ya. Oh. Ya. Ya, oke. Ya, ya. Oke. Ya. Ya. Oke, saya lanjut ya. Kata kuncinya adalah yang pertama adalah ketika kalian bertemu dengan Pitagoras itu, ya ini konsepnya. Kalian harus paham dulu di mana sisi miring. Ya. Sisi miringnya ada di mana? Itu yang paling pertama. Kalau kalian sudah tahu sisi miringnya di mana, ya, maka bisa akan membuat rumus. Contoh, lihat yang ini, ya. Kalau saya buat dia begini, anggaplah ini lurus ya. Aduh. Nih, anggap ini lurus, anggap lurus, ini segitiga. Ini kata kuncinya, siku-sikunya di sini. Ya. Kalau ada gambar seperti ini, yang mana yang dikatakan sisi miring? Lihat di depan sudut siku-siku yang mana? Ini. Berarti ini sisi miringnya. Di sini. Ya. Kalaupun ada nanti gambarnya juga begini. Katakanlah begini. Di sini siku-sikunya. Secara logika, yang miring itu kan ini. Dengan ini. Ini datar. Ya kan?
Tapi kalau konsep Pitagoras, karena siku-sikunya di sini, maka sisi miringnya adalah ini. Ini sisi miringnya. Ya, kalau kamu nggak buka kamera, kamu nggak akan tahu. Ya, kalau kau tutup kamera, kamu nggak akan lihat. Nah, ini sisi miringnya. Di depan siku-siku ini sisi miringnya. Konsep itu dulu yang harus tahu di dalil Pitagoras. Ya, oke. Kembali kita. Saya lanjutkan. Ya. Nah, saya lanjutkan. Yang ini. Maka sisi miringnya yang ini. Otomatis kita bisa membuat rumus. Rumusnya itu kan sisi miring kuadrat akan sama dengan alas kuadrat ditambah tinggi kuadrat. Ya, kalau alas dengan tingginya ketukar tidak masalah. Ya, jadi sisi miring kuadrat sama dengan alas kuadrat tambah tinggi kuadrat. Ya, makanya nanti kalau ada segitiga, contoh saya buat di sini misalkan P, ini Q, R. Udah mau habis lagi. Perhatikan. Maka kalau kita nyari R kuadrat, ya sisi miring RQ, sisi miringnya RQ. Berarti RQ kuadrat sama dengan PQ kuadrat ditambah PR kuadrat. Itu rumusnya. Ya. Jadi konsepnya adalah kalau sisi miring dikuadratkan, hasilnya pasti sama dengan PQ kuadratnya, PR kuadratnya. Ya, sisi miring itu kuadrat, itu dalil, kembali ke dalil Pitagoras ini. Sisi terpanjang itu pasti sisi miring kuadrat akan sama dengan alas kuadrat tambah tinggi kuadrat. Nah, makanya ini masuk. Kuadrat sisi AC sama dengan kuadrat sisi BC ditambah kuadrat sisi AB. Atau kalau dibuat AC kuadrat sama dengan BC kuadrat ditambah AB kuadrat. Atau kalau kita pakai yang ini, C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat. Ya. Yang intinya adalah konsepnya kalau sisi miring kuadrat akan sama dengan alas kuadrat tambah tinggi kuadrat. Ada yang paham? Paham yang sudah nanya tadi? Ya? Paham, Pak. Oke, sekarang kita lanjut ke contoh. Nih. Nah, ini ya. Ini yang tadi, sisi miringnya berarti AC. Berarti AC kuadrat sama dengan AB kuadrat tambah BC kuadrat. Maka AC kuadrat sama dengan 8 kuadrat tambah 6 kuadrat. AC kuadrat sama dengan 100. AC sama dengan akar dari 100. Kuadratnya itu sekawannya adalah akar. Makanya kalau sebelah kiri ada kuadrat, di sini harus ada akar untuk menghilangkannya. Sebaliknya juga, kalau di sini ada akar, maka di sebelah kanan harus ada, kalau di sini ada akar, untuk menghilangkan akar ini, maka di sebelah kirinya harus ada kuadrat. Nah, itu kebalikannya ya. Nah, contoh 2. Sisi miring yang mana? KM. Ya kan? Sisi miring itu KM. Berarti rumusnya itu sebenarnya KM kuadrat akan sama dengan KL kuadrat ditambah LM kuadrat. Ini rumusnya. Yang ditanya siapa? KL, tingginya. Nah, kita ganti. KL kuadrat yang ini, KL yang ini kuadrat sama dengan, pindahkan ke sini, yang ini kurangin ini. Ya, kalau nyari tinggi itu berarti sisi miring kurangi alas. Kalau nyari alas, sisi miring kurangin tinggi. Itu aja, hafal konsepnya. Berarti sudah kita ganti KL kuadrat sama dengan KM kuadrat dikurang LM kuadrat. KL kuadrat sama dengan 13 kuadrat dikurang 12 kuadrat. Maka KL kuadrat sama dengan 169 dikurang 144. Maka KL kuadrat sama dengan 25. Hilangkan kuadratnya. KL sama dengan akar dari 25. Maka KL sama dengan 5. Ya. 169 itu 13 kali 13. 144 itu 12 kali 12. Ya. Sederhana. Kalau ini untuk konsepnya aja dulu yang kita pahami.
Ya. Konsep 2 berikutnya. Ini. Mana yang sisi miring di situ? Ada yang tahu mana yang kira-kira di situ sisi miring? D. Hmm? DF. Iya, DF. Ini yang sisi miring. Ada di depan siku. Depan siku-sikunya ini, depannya ini. Ya kan? Nah, berarti kita buat rumusnya. DF kuadrat sama dengan DE di kuadrat ditambah EF kuadrat. Kita ganti, karena yang dicari adalah ED. Maka DE kuadrat sama dengan DF kuadrat dikurang EF kuadrat. Karena nyari ini, berarti ini dikurang ini. Kuadratnya ya, kuadrat ini dikurang kuadrat ini. Berarti DE kuadrat sama dengan DF kuadrat dikurang EF kuadrat. DE kuadrat sama dengan 15 kuadrat dikurang 9 kuadrat. DE kuadrat sama dengan 15 kali 15, 225. 9 kali 9, 81. Maka DE sama dengan DE itu sama dengan 104 akar dari 144. Akar dari 144 itu berapa? 12. Ya. Sekali lagi konsepnya adalah kalau kita ingin melihat sisi miringnya, berarti lihat di depan siku-sikunya itu siapa? Ini, berarti inilah yang sisi miring. Baru bisa kita buat rumusnya tadi. Sisi miring kuadrat DF kuadrat akan sama dengan alas kuadrat EF kuadrat ditambah tinggi kuadrat ED kuadrat. Ya. Sekali lagi ingat, kalau kita nyari tinggi, berarti sisi miring kuadrat dikurang alas kuadrat. Kalau kita nyari alas, berarti sisi miring kuadrat dikurang tinggi kuadrat, dibalik aja. Yang jelas, konsep atau dalil Pitagoras ini dulu yang harus kalian buat. Ya, biar lebih jelas lagi, satu lagi contohnya, ini. Nah. Ini belakangan nih. Dia buat ini dulu nih. Ini soal cerita. Kalau tadi langsung gambar. Diketahui segitiga siku-siku ABC dengan siku-siku berada di B. Apabila panjang sisi AB sama dengan 16 cm serta panjang sisi BC sama dengan 12 cm, maka hitunglah panjang sisi AC pada segitiga di atas. Untuk mengerjakan ini, sudah cerita seperti ini, terlebih dahulu gambar segitiganya. Contoh, ini segitiganya nih. Ini ya, saya buat di sini. Siku-siku di B, berarti B-nya taruh di siku-siku. Itu kata kuncinya. Ini. Sudah? Kemudian dikatakan panjang sisi AB. A-nya ke sini. Kalau sudah B di sini boleh A. Di sini C. Ya kan? Panjang sisi AB. Yang ini 16. Dan panjang sisi BC 12 ke atas, 12 nih. Nah, sisi miring di mana? Ada tepat di depan siku-siku. Nih, berarti yang ini. Dalam hal ini dia tulis diwakili sisi miring itu C, tinggi itu A, alas itu B. Sehingga kita bisa buat rumusnya. C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat. Maka C kuadrat sama dengan 12 kuadrat ditambah 16 kuadrat. C kuadrat sama dengan 144 ditambah 256. 144 itu dari 12 kuadrat. 256 itu dari 16 kuadrat. 16 kali 16. Maka C kuadrat sama dengan 400. Untuk menghilangkan atau sekawan dari kuadrat itu adalah akar. Kalau di sini C tidak pakai kuadrat, maka di sebelah kanannya buat akar. Sehingga C sama dengan akar dari 400 itu 20. Ini hasilnya. Ada lagi yang mau ditanya? Ada lagi yang mau ditanya? Ayo. Yang mana lagi yang mau ditanya? Saya buat kesimpulannya, intinya ketika kita mengerjakan Pitagoras, ya, ketika kita mengerjakan Pitagoras,
Yang paling utama kamu lakukan adalah tentukan dulu di mana yang namanya sisi miring. Untuk menentukan sisi miring, berarti kamu lihat sudut siku-sikunya di mana. Ketika sudut siku-sikunya sudah kamu paham, sisi miringnya ada tepat di depannya. Itulah sisi miringnya. Nah, ketika sisi miringnya sudah ketemu, kita bisa bikin rumusnya. Sisi miring kuadrat, dalil Pitagorasnya. Masukkan dalil Pitagoras. Sisi miring kuadrat sama dengan alas kuadrat ditambah tinggi kuadrat. Nanti simbol-simbolnya itu sesuai dengan nama segitiganya. Alasnya itu bisa nanti AB, bisa BC, atau yang lainnya. Sesuai dengan nama segitiganya. Sudah? Nah, itu kalau nyari sisi miringnya dalil Pitagoras. Pak, kalau dicari alas tinggal balik. Alas kuadrat sama dengan sisi miring kuadrat dikurang tinggi kuadrat. Kalau nyari tinggi, Pak, tinggi kuadrat sama dengan sisi miring kuadrat dikurang alas kuadrat. Ya. Yang dijumlah itu hanya ketika kita mencari sisi miring. Paham? Itu konsep atau dalil Pitagoras. Itu dulu, dalil Pitagoras itu harus paham. Ada yang mau ditanya di sini?